Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarani Yusuf. Saya merupakan resensi baru di kanal Resensi Institute. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Survive Menghadapi Quarter Life Crisis. Pengarang dari buku ini merupakan seorang praktisi di dunia psikologi bernama Evni Indriani. Buku ini terbit 2020 dan diterbitkan oleh penerbit Brilian di Yogyakarta. Tuhan menciptakan tiap dari kita dengan timeline masing-masing. Tujuannya adalah agar dunia lebih berwarna dan bisa saling melengkapi, mengisi, dan berbagi. Begitu bunyi kutipan yang saya baca pada buku yang saya resensi ini. Kutipan yang sangat pas untuk kaum muda. Akhir-akhir ini kita sering menjumpai orang-orang yang dipenuhi dengan kegalauan hidup. Apalagi di kalangan usia 17 tahun ke atas. Perasaan seperti itulah yang disebut sebagai quarter life crisis. Sebuah kondisi di mana seseorang berada di usia seperempat perjalanan yang kerap kali mengalami kebingungan dan kecemasan dalam menentukan arah hidup serta menghadapi masa depan. Kondisi ini dialami oleh mereka yang sedang berada di fase dewasa awal, sekitar usia 20 hingga 30 tahun. Dalam fase ini, tampaknya lingkungan sekitar menuntut kita untuk menjadi yang terbaik, sekalipun menjadi terbaik di versi mereka. Hal itulah yang menjadi tekanan untuk diri sendiri. Apalagi di usia ini, kita kerap kali melakukan banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk masa depan. Alhasil, energi kita terkuras dalam hal pertimbangan. Kematangan alamiah pada fungsi kerja otak membawa konsekuensi pada perubahan cara berpikir. Hal berbeda akan terjadi saat kita berada di fase dewasa awal. Dalam kondisi ini, kita akan membuat pertimbangan yang lebih dibandingkan saat kita masih remaja. Pada fase quarter life crisis, ketakutan terbesar adalah kegagalan. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan, akan banyak sekali muncul pertimbangan di dalam pikiran kita. Menurut Carol Dweck, pola pikir akan mempengaruhi kehidupan. Dalam arti, apakah dengan pola pikir tersebut, kita akan mengoptimalkan potensi yang kita miliki atau bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ada dua macam pola pikir, yaitu fixed and growth mindset. Mereka yang memiliki pola pikir fixed mindset akan menganggap apa yang terjadi dalam kehidupan mereka seolah-olah seperti sebuah takdir yang tidak akan pernah bisa diubah dan dimodifikasi sama sekali. Dari waktu ke waktu, mereka akan menjadi pribadi yang sama. Bisa dibayangkan apabila kita sedang menghadapi tantangan hidup dan kita memiliki pola pikir fixed mindset, maka kita akan terjebak dalam badai kegalauan. Sedangkan mereka yang memiliki pola pikir growth mindset biasanya akan menganggap kegagalan yang pernah dihadapi bukan karena diri mereka tidak cerdas ataupun tidak mampu, melainkan sebuah tantangan agar bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Sedapat mungkin, mereka akan berupaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Di buku ini, kita disuguhi oleh beberapa curhatan seseorang yang mengalami quarter life crisis. Seperti curhatan setelah lulus kuliah tepat waktu namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, membandingkan dengan mereka yang tidak lulus kuliah tepat waktu namun dengan segera mendapatkan pekerjaan. Mengeluh mengenai mengapa setelah lulus ia belum juga menemukan passionnya, merasa salah memilih jurusan kuliah padahal bimbingan skripsi sudah ada di depan mata, dan lain sebagainya. Perasaan yang digambarkan melalui curhatan seperti itulah yang sering dialami seseorang pada fase quarter life crisis. Salah satu hal yang membuat suasana hati menjadi buruk saat mengalami quarter life crisis adalah kekhawatiran mereka tentang masa depan. Mereka bingung harus memulai dari mana. Salah satu cara yang bisa menanggulangi rasa kekhawatiran menurut Indriani adalah dengan menciptakan kebahagiaan kecil di sekitar kita. Misalnya dengan berkumpul bersama orang terkasih. Walau singkat, namun bisa membuat kita bahagia. Dengan bahagia, otak kita juga bekerja lebih baik. Kita tidak mudah depresi saat menghadapi masalah, peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar, serta organ tubuh bekerja optimal sehingga kita tidak mudah stres. Solusi yang ditawari oleh penulis untuk menghadapi quarter life crisis adalah dengan mulai mengenali hal apa saja yang membuat kita cemas. Kemudian membuat daftar skala prioritas agar usaha kita dapat terukur untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Setelah itu, kita diminta untuk berdamai dengan quarter life crisis. Dengan mengenali karakter diri kita sendiri dan mengetahui apa yang menjadi passion kita. Menurut penulis buku ini, keadaan seperti itu merupakan kondisi alamiah karena semua orang akan mengalami kondisi quarter life crisis. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu merasa khawatir berlebih karena apabila kita merasakan hal tersebut, itu merupakan pertanda bahwa kita sudah dewasa. Akan tetapi, dalam menjalani keadaan dalam fase ini, penulis berpesan 3 hal sebagai bekal, yaitu pertama, terus berdoa kepada Tuhan, kedua, bersabar, dan ketiga adalah menjalin relasi sosial yang positif. Buku ini
ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok dengan kalangan muda. Juga dilengkapi dengan gaya tulisan dan layout unik yang membuat betah pembacanya. Tak jarang ada orang kos berwarna hitam yang hanya dihiasi dengan gambar serta quotes, menambah kesan buku ini semakin elegan. Ada pertanyaan?